Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna Amin. lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Bana afri alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hfadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salak abaduka wa nabiyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'ada bi abaduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadalana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an wakshif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an
warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan kita kajian Al-Hikam, dan minggu berikutnya awal Ramadan dimulai hari Sabtu jam 4. Sabtu Ya. tanggal 1 besok. Ya, sudah ya. Sudah masuk ya? Belum, belum. Belum ya? Di tanggal Bukan. 16 ya Besok itu sekarang. belum. Besok itu masih minggu yang terakhir. 2 minggu. Terus Sabtu yang Tanggal 1 puasa pertama itu kita masuk. tanggal 1 ya masuk ya? Iya lah, insya Allah. Iya. Nah. Tanggal Dimulai apa itu? suci. Tanggal Sabtu 2-nya. atau Minggu? Tanggal suci Sabtu. Nah, Maret. Sabtunya, insya Allah. Tanggal 1 ya, sepakat ya? Iya. Ya. Jadi mulai itu diawali anggap aja sudah masuk. Ramadan, iya. Artinya belum masuk ya sudah. Kan itu kalau Muhammadiyah sudah masuk karena memang pakai apa? Salak. Ya, Salak. ya. Sedangkan yang pemerintah nunggu Hilal. hilal. Nah, dari supaya kita ngajinya wis pasti Sabtu ya, tanggal Mulai Sabtu jam 1. 4. Insya Allah. Nanti di waro-waro lagi nanti. Ya, saya ingatkan nanti. Baik. Iya. Kita mulai kajian surat Al-Mursalat yang mana kemarin masih ayat 1, ini juga ayat 1 sampai 7, cuma kemarin kan pembahasannya tentang sumpah dengan angin. Yang mana manfaatnya dan kelebihannya dan pelajaran bagi manusia apa? Keutamaan angin. Angin menguasai makhluk yang paling kuat, ya. Apapun atas kehendak Allah, angin diperintah apapun sampai bisa ditundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman punya manfaat dari angin dari segala-galanya. Sampai semua tentaranya pun bisa berkendaraan dengan angin. Tapi angin juga memberikan apa? Bahaya kalau kita apa? Berbuat salah dengan Allah. Seperti kisahnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Jadi sekali lagi, angin termasuk mursalat yang diutus ya. Mursalat yang diutus oleh Allah demi kebaikan, juga demi memberikan teguran, ya, memberikan siksaan di dunia bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian tafsir yang lain mengatakan apa? Malaikat. Ya, nanti kita bahas bagaimana malaikat pandangan dalam ayat dan hadis supaya kita semakin melihat luar biasanya para malaikat itu utusan Allah walaupun tidak kita lihat, dan termasuk bagian rukun iman, ya. Rukun iman percaya kepada semua malaikat-malaikat Allah, dan itu termasuk bagian dari rukun iman. Mari kita perhatikan tentang malaikat-malaikat Allah dari beberapa dalil ayat, yaitu pertama surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum ijja'atkum junudun. Perhatikan jamaah, ketika datang junud. Junud itu apa? Jamak dari jundun, tentara-tentara. Tentara Allah itu disebutkan di sini. Fa'arsalna 'alaihim rihan, angin yang kemarin ya. Angin itu termasuk yang diutus sama Allah. Arsalna itu kata kerjanya. Mursal itu bentuk kata benda yang mengandung makna apa, objek yang diutus. Mursalat jamak. Sedangkan arsalna, kami Allah mengutus kepada mereka rihan, tentara berupa angin. Wajunudan, dan juga tentara lam tarauha, yang kalian tidak bisa melihat. Apakah itu jamaah? Yang tidak bisa dilihat tentara Allah. Kalau angin bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dinikmati. Kalau ini tentara Allah yang tidak bisa dilihat, junudan yang lain,
yaitu para malaikat. Ini kisahnya perang Khandaq. Tahu perang Khandaq yang dimana Rasulullah membuat parit sekitarnya dikasih api, kemudian musuh tidak berani masuk karena apa, dikelilingi api. Tapi musuh apa? Lebih dapat manfaat, ya sudah, orang Islam tidak dapat apa, pasokan makanan. Akhirnya mati sendiri kan ya. Seperti mati dalam kandang. Ditunggu sama mereka. Bikin tenda di sekitar parit. Akhirnya apa? Orang Islam bingung loh. Ternyata manusia itu bisa dengan cara segala macam. Tidak bisa kalau tanpa pertolongan Allah. Ditolong sama Allah apa? Allah kirim angin. Akhirnya apa? Semua kemah tendanya musuh itu yang berkeliling porak-poranda, mereka lari. Berarti berkat usaha bikin parit atau pertolongan Allah, jamaah. Pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah yang gratis, jamaah. Kalau sekarang tentara bayar ya. Ya, Amerika tentara bayaran, Rusia tentara bayaran, mahal jamaah. Tentara yang bayar, senjatanya beli, ya, semuanya bayar. Lah kalau ini angin jamaah. Jadi pada dasarnya manusia itu kalau beriman sama Allah, mudah enggak dapat tentara? Mudah. Tapi bukan berarti kita meremehkan. Rasulullah pakai baju besi, iya. Nabi Daud, iya. Usaha dilakukan. Cuma jangan mengandalkan usaha. Harus apa? Waman yatawakkal Allah fahuwa hasbu. Setelah bertakwa baru berserah diri. Jadi menjalankan perintahnya kemudian berserah diri kepada Allah. Maka sempurnalah usahanya itu. Kenapa? Yang menentukan semua Allah. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Kalau sudah melakukan segala macam usaha, walaupun kalau dilihat itu sangat minim tentaranya, kecil, sedikit peralatannya, tapi Allah Maha Kuasa. Bayangkan bersama, ketika kalian minta tolong kepada Tuhanmu, dibantu sama Allah dengan berapa malaikat? 1000 malaikat datang berturut-turut. Bayangkan, satu malaikat sudah cukup dah jemaah. Cukup. Kenapa Allah datangkan banyak? Supaya tambah apa? Tambah senang umat Islam. Waduh, pasukanku tambah banyak. Nah, supaya apa? Kabar gembira orang beriman, jangan takut kalau disuruh perang. Tapi orang Islam tidak mencari perang, tidak mencari permusuhan. Apa arti perang jemaah? Qital. Itu mempertahankan akidah. Tapi kalau qatlun, membunuh. Orang Islam kalau sudah perang, tujuannya apa? Mempertahankan akidah. Kenapa kok disuruh perang waktu itu? Mau merebut negerinya yang dirampas di Mekah. Awalnya, ya mereka masih di Mekah, tidak ada peperangan. Begitu diusir dari tempat tinggalnya, maka Allah perintahkan, ambil itu negaramu. Tapi dengan cara peperangan. Tapi perang bukan membunuh, bukan menghancurkan. Ya, setelah mereka kalah, biarpun sudah membunuh 1 juta manusia, bilang asyhadu Allah, tidak boleh dibunuh. Kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, tidak boleh. Ya Rasulullah, dia tuh bohong, tidak boleh. Harus baik sangka. Jadi Islam itu pada dasarnya yang dilatih apa dulu? Kekuatan fisik atau kekuatan hatinya, imannya yang dilatih sebelum perang. Dengan kuat. Di waktu di depan mata musuh sudah menghancurkan segalanya sampai pamannya diambil, hatinya dimakan. Setelah itu Islam kuat jenengan. Kalau tidak kuat imannya, mangkel aku. Pamanku dibunuh. Siapa yang bunuh? Hamzah. Budaknya siapa? Budaknya siapa? Hindun. Ya. Setelah itu dimakan sama Hindun. Setelah itu Hindun masuk Islam enggak jemaah? Masuk Islam. Jadi Islam itu tidak melakukan balas dendam. Kalau ini dilakukan, insya Allah di Arab itu selesai jamaah. Tapi di Arab itu masih punya kepentingan. Jadi pertolongan dari mana jamaah? Waman nasru illa min indillah. Jadi pertolongan yang sebenarnya orang bisa menang itu punya keyakinan, jangan apa, kalau belum menang aja sudah sorak-sorak ya. Banyak ya seperti model umat Islam sekarang ya. Sombongnya luar biasa. Pada Rasulullah itu waktu menang di Fatu Mekah, sorak-sorak apa enggak jamaah? Perintahnya Allah.
idza jaa nasrullah wal fath, apa katanya? Kalau kamu sudah datang pertolongan Allah kepadamu dan kemenangan menaklukkan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja, melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, apa kata Allah? Fasabbih, jangan membesarkan diri, sucikan Allah, agungkan Allah. Bahkan Allah bilang apa? Wa ma romaita itu romaita, walakin Allah roma. Bukan kamu yang melempar ya Muhammad ketika kamu melempar panah, melempar pasir, tapi Allah hakikatnya. Kamu hanya menjalankan perintah. Ya, sekali lagi jamaah, syariat kita jalani, tapi hakikat tetap semua kenikmatan dari Allah. Jangan diakui dari diri kita. Maka itu perintah apa? Fasabbi bihamdi, besarkan Allah, pujilah Allah, wastaghfir, mintalah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Bayangkan seorang nabi yang mulia yang sudah memenangkan kekuasaannya yang luar biasa mutlak, ternyata tidak pongah, tidak apa itu sorak-sorak ya. Kalau dilihat di Arab ini masalahnya kurang apa? Kurang pasukan, kurang senjata, atau kurang akidah, kurang keyakinan. Jadi harusnya umat Islam itu menang jamaah. Karena apa? Di mana-mana ada angin enggak? Saya tanya, di mana-mana ada angin enggak jamaah? Apalagi daerah negeri Arab, ya daerah padang pasir, banyak angin enggak sana? Banyak. Itu bisa dilihat angin, bisa. Kenapa kok belum datang pertolongan Allah? Nah, ini yang perlu kita koreksi nanti ayat berikutnya. Jadi, sekali lagi, ini yang kita bahas. Kenapa Allah bersumpah atas nama angin, atas nama malaikat, arsalah yang diutus? Karena ini yang melekat pada diri kita, yang akan memberikan manfaat pada diri kita. Jadi jangan dikira Allah itu tidak berbuat. Karena apa? Tentara Allah itu banyak. Ya, yang kelihatan dan enggak kelihatan. Semua makhluk ini tentara Allah. Junud jamak dari jundun. Jadi jangan khawatir jamaah kalau jadi orang Islam itu. Allah aja cukup. Malaikat yang pernah ditawar, Nabi Ibrahim ditawari, ya Ibrahim, silakan naik ke sayapku biar tidak dibakar. Enggak, saya tidak perlu kamu. Minta tolong sama Allah. Allah sudah tahu. Bayangkan. Ini Nabi Ibrahim yang luar biasa, Khalilullah, keyakinan sudah mantap, dilempar ke api pun tidak minta keselamatan kepada malaikat. Allah sudah tahu maksudnya. Karena saya tidak menyekutukan Allah, saya membela agamanya Allah. Apa? Intan surullah yan surkum. Jika kalian membela agama Allah, niscaya Allah membela kalian. Ya, fala ghalibalakum, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian kalau iman dan amal soleh yang benar ya jamaah ya, yang ikhlas, tidak ria, apalagi titik-titik masuk YouTube. Dulu ada enggak perang masuk YouTube? Ada. Ya, antara musuh dengan yang apa? Satu sama yang lain saling memvideokan ya, diabadikan. Dulu tidak ada jamaah. Ya. Kalau yang ada seperti itu ya sekarang ini mencari simpati orang-orang. Baik, jadi kemenangan semata-mata bukan karena angin, bukan karena malaikat, karena pertolongan dari Allah. Karena malaikat kalau tidak diutus, malaikat tidak dapat izin, angin tidak dapat izin, tidak bisa melakukan apapun. Sekali lagi, jangan terus, oh iya ini tentara Allah, saya suruh. Tidak bisa jamaah. Kalau Nabi Sulaiman, karena Allah tundukkan sakhorna untuk Sulaiman, maka angin disuruh apapun mau, termasuk setan-setannya. Pernah Nabi Muhammad mengandalkan malaikat Jibril. Setiap ada pertanyaan, pasti datang. Setelah itu, besok malaikat Jibril tidak datang, tidak turun. Hanya apa? Tegurannya. Jangan sekali mengatakan besok, tapi insya Allah. Apa? Jika Allah menghendaki. Jadi hidup ini tanpa kehendak Allah tidak bisa terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jadi sekali lagi, Islam ini kemenangannya tidak dipengaruhi oleh jumlah yang banyak. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaquwwah. Orang yang yakin akan bertemu Allah. Ya, orang yang yakin akan menghadap Allah. Orang yang yakin akan akhirat mengatakan waktu bertemu dengan siapa? Jalut. Kam min fiatin qalilatin
ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar dengan seizin Allah. Tapi syaratnya apa? Sabar. Apa artinya sabar? Diam jamaah. Tidak, sabar itu apa? Teguh. Sabar itu apa? Ulet. Jadi sabar dalam perintahnya, terus istiqomah, sabar meninggalkan larangannya, terus istiqomah dalam artian bertahan tidak melanggar, sabar walaupun kena musibah, biarpun musibah apapun tetap ini berbaik sangka. Makanya itu orang-orang sabar masuk surga tanpa hisab. Kemudian Allah menjamin jika kalian jumlahnya 100, tapi syaratnya sabar. Ya, sekali lagi sabar. Bagaimana bisa menghasilkan sabar? Salah satunya apa? Nanti puasa. Puasa termasuk separuh dari kesabaran. Bayangkan jamaah, yang halal jadi haram ya. Istri halal haram, makanan halal haram. Ya apa? Sabar. Turun wayahe. Engkau swayai beduk maghrib boleh makan. Yang masak itu loh jamaah. Bahkan yang tidur berduaan suami istri, apalagi kemanten baru. Kalau tidak sabar, bisa tidak jamaah? Jadi kesabaran. Tapi sekali lagi, kesabaran itu buah dari apa? Wasta'inu bisobari wassolah. Dengan sholat itu akan timbul kesabaran. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Aqimis sholat inna sholata. Jadi kemenangan itu semata-mata jamaah. Bukan karena senjata, bukan karena jumlah. Bukan. Itu hanya sekedar apa? Syariat. Sekarang apa yang kita miliki? Itu jamaah. Jadi dulunya Nabi Musa awalnya DPO jamaah. Tahu DPO? Dicari oleh Fir'aun untuk dibunuh karena pernah membunuh orangnya Fir'aun tanpa sengaja. Kemudian melarikan diri kemana? Ke negeri Madian. Tepatnya Nabi siapa? Nabi Su'aib. Pulang-pulang dapat istri. Apa? Menghindari Fir'aun malam-malam. Malah apa? Dijadikan Nabi oleh Allah. Wahai Musa, kamu saya jadikan utusanku. Loh, saya ini bicaranya kurang lancar ya Allah. Termasuk saudaraku Harun utus juga bersama saya jadi juru bicara. Ya udah, sekarang kamu menghadap Fir'aun. Ya Allah, saya ini nanti dibunuh. Jangan takut bersamaku. Bayangkan jamaah. Kalau iman tidak kuat menghadap Fir'aun yang awalnya sudah membunuh orang yang paling kejam, istri pun dibunuh, anak bayi semua dibunuh. Ternyata Nabi Musa tidak perang, tapi menghadap Fir'aun dengan bicara lemah lembut. Bisa membunuh Fir'aun? Tidak bisa kalau tanpa seizin Allah. Sekali lagi jamaah, melatih diri kita dalam beramal supaya timbul kesabaran. Kenapa 13 tahun Allah tidak mengizinkan perang di negeri Mekah? Ya karena untuk menimbulkan kesabaran. Karena orang kalau perang tidak sabar, apa jamaah? Waduh, nanti musuh dicincang jamaah. Tidak kenal laki perempuan, tua muda, dibunuh semua. Karena apa? Dendam. Padahal orang Islam itu perangnya bukan karena dendam, bukan balas dendam, bukan. Karena perintah Allah. Semua perintah Allah itu tidak ada yang salah. Bahkan disuruh bunuh orang kalau perintah Allah tidak ada masalah. Seperti Nabi Khidir, termasuk Nabi Ibrahim, karena perintah Allah. Termasuk para malaikat yang suruh mencabutnya nyawa. Tapi kalau karena nafsu, itu ada kepentingan. Jadi sekali lagi, modalnya apa jamaah? Sabar. Sabar dalam 3 hal. Sabar menjalankan perintahnya, istiqomah. Sabar meninggal larangannya. Sabar dalam kena musibah. Bukan berarti tidak berusaha jamaah. Justru sabar itu apa? Memaksimalkan usaha, ya. Memaksimalkan usaha. Sebab orang kalau usahanya ada sabar, tahu Mbak jamaah, korupsi sekarang ini termasuk korupsi yang sabar enggak ini? Sabar, masih hukumannya berapapun masih tambah banyak enggak? Tambah banyak. Kenapa yang jahat kok sabar? Iblis itu sabar enggak termasuk? Sabar, kalau enggak sabar, pensiun dia. Masa kita yang benar enggak mau sabar jamaah? Jadi sabar jangan yang diam ya. Kalau diam itu apa? Sukut. Diam itu wakof. Ya, bahasa Arabnya wakof, berhenti.
Kalau tenang apa? Sakinah, ya. Kalau tenang, sakinah. Apa sholat itu dibilang khusyuk itu diam? Tidak. Kalau diam enggak gerak, ya. Di waktu perang, ya, gerak, ya, sambil jaga. Di waktu perpindahan kiblat, gerak, ya. Sekali lagi, jangan mengartikan khusyuk diam. Apa khusyuk itu loh jamaah? Alladzina yadzunnuna ala mulaku rabbihim. Jadi orangnya yakin bahwa dia akan menghadap Allah. Yakin hidup ini akan menghadap Allah. Yakin akhirat pasti ada. Wabil akhiratuhum yukinun. Bukan hanya yukmin, tapi tingkatannya sudah ya yakin. Ya, sekali lagi, bagaimana bisa yakin jamaah? Ya butuh apa? Perbuatan. Apa caranya? Supaya terlatih jamaah. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Jadi sholat dasarnya karena iman. Terus yang kedua apa? Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Itulah cirinya orang muttaqin. Di samping sholat juga infak. Kemudian apa? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila minkum. Percaya sama Al-Quran dan percaya semua kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi yang diamalkan hanya Al-Quran. Jadi ini resepnya kalau kita ingin menang. Apa resepnya? Sabar. Terus dengan nanti punya prinsip, punya kesimpulan. Oh, berarti ya suruh diam jamaah. Apa gitu? Ya, sekali lagi sabar termasuk kerja keras seseorang yang nggak kenal menyerah. Tahu kisahnya ayat isbiru wasobiru warobitu. Itu kisahnya ayat tentang apa? Isbiru wasobiru. Sabar dan sabarkan terus. Apa maksudnya? Perang terus sampai mati. Itu namanya sabar. Kalau ada perintah perang, tidak ada perintah perang. Ya itu namanya hawa nafsu. Siapa yang memerintahkan perang? Yaitu pemimpin negara. Ada seorang anak pemuda. Ya Rasulullah, saya mau perang. Saya tanya dulu, punya orang tua enggak? Punya. Seorang diri, iya. Ibumu, iya. Sudah. Kamu sama orang tuamu seperti jihad itu. Karena apa? Lebih sulit di situ. Sebab kalau semua perang, siapa yang jaga orang tuamu? Jadi sekali lagi, yang ngatur perang itu siapa? Pemimpin negara. Tidak semua orang perang sendiri-sendiri, jamaah. Kalau perang sendiri, di negeri mana? Libanon. Siapa yang perang? Pemimpin Libanon atau kelompok? Hizbullah itu termasuk pemimpin Libanon atau kelompok? Kelompok Houthi. Termasuk pemimpin Yaman atau kelompok? Kelompok. Harusnya yang mengatur peperangan harus seorang pemimpin negara. Jadi negara pun tidak berkutik dengan kelompok-kelompok kalau sudah bersenjata. Maka akhirnya dikasih kemenangan sama Allah enggak? Yang menang musuhnya atau orang Islam? Musuhnya. Itu pelajaran. Zaman Rasulullah pernah enggak sahabat kalah waktu di perang Uhud? Tahu kisahnya? Sahabat kalah di waktu perang Uhud bersama Rasulullah. Apa Rasul pesannya? Jangan turun dari gunung pasukan panas sebelum ada perintah. Dalam kondisi apapun. Ya. Kemudian setelah musuh kocar-kacir dipanah dari atas, yang di atas lihat lu banyak ghanimah. Akhirnya apa? Banyak yang turun jamaah. Tinggal berapa orang yang tidak turun. Akhirnya apa? Melihat Khalid bin Walid di atas masih belum berislam, di atas orang yang tinggal sedikit dipanah, meninggal semua yang di atas. Dari atas Khalid bin Walid memanah, kocar-kacir karena tidak taat sama perintah Rasulullah. Dan sekali lagi, kemenangan itu modalnya dengan takwa. Takwa itu dia bukan. Takwa itu menjalankan syariat. Baik, kita lihat lagi. Islam bisa kalah walaupun jumlahnya banyak jamaah. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsira wa yawma Hunain. Sungguh Allah telah menolong kalian wahai para sahabat di tempat-tempat yang banyak sekali dan di waktu perang Hunain. Kemudian di waktu perang Hunain kalian merasa apa? Pongah, congkak, sombong karena banyak pasukannya. Sekali lagi, ini kisah nyata. Umat Islam kalau semakin banyak kekuatannya tambah sombong. Kesombongan itu Allah tidak mau. Allah tidak senang, tidak ridho. Akhirnya apa?
Kalah, sempit hatinya orang-orang Islam waktu itu. Jadi apa? Summa walaitum mudbirin. Kalian mundur. Jadi sekali lagi jamaah, jangan sombong walaupun jumlah kita banyak. Jangan sombong walaupun kita punya kekuatan. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Walaupun sudah bisa menguasai Ratu Balkis, bilang apa? Hada min fadli Robbi. Jadi ayat ini peringatan, wahai orang mukmin, wahai orang beriman, barang siapa beriman dan beramal soleh, pasti Allah kasih kemenangan kalau kalian diserang oleh orang non-muslim. Sekali lagi, perang itu mempertahankan diri, mempertahankan jiwa, ya. Bukan berarti terus dibunuh, diserahkan nyawanya, tidak jamaah, ya. Orang yang termasuk mati syahid termasuk apa? Orang yang dirampok mempertahankan harta itu termasuk mati syahid. Mempertahankan keluarga termasuk mati syahid, ya. Jadi sekali lagi Islam itu apa? Kalau disakiti, kalau diserang, tidak diam sama musuh, tapi suruh sabar dalam hal apa? Ya, tidak perang, ya. Dimaki-maki sabar, ya. Diginikan sabar selama tidak perang. Tapi kalau dirampok, mau dibunuh, ya kita wajib mempertahankan jiwa, harta, dan keluarga. Sekali lagi tetap ada usaha, tapi semua yang menentukan hanya Allah. Jadi ayat ini termasuk tentang pertama kali surat Taubah yang diturunkan, ya. Jadi sekali lagi jamaah, ini surat Quran yaitu tidak urut turunnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau turunnya dari Lauh Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, itu semua berarti apa jemaah? Apa yang terjadi di dunia ini sudah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan qada Allah. Jadi Quran itu turunnya sesuai dengan kebutuhan, berarti sudah tertulis. Cuma malaikat yang tahu, dirahasiakan sama Allah di langit dunia Al-Izzah. Jadi medan pertempuran ini menunjukkan apa jamaah? Allah tidak akan membantu, tidak akan menolong kalau orang-orang Islam itu sombong, bangga diri. Jadi jumlah banyak menentukan kemenangan tidak jamaah? Senjata komplit? Enggak. Jadi apa yang kita kuatkan iman itu? Akidahnya, keyakinannya. Saya tanya, dulu nanti bakal yang terjadinya turunnya Nabi Isa bertempur sama Ya'juj dan Ma'juj dengan kekuatan senjata atau dengan doa? Doa. Doa. Semua apa makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj yang semua tidak bisa mengalahkan Nabi Isa yang begitu yakinnya sama Allah dengan doa, semuanya mati. Jadi sekali lagi kita harus memperkuat iman. Bagaimana caranya? Iman dan amal soleh. Belajar akidah, ya, dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita pun bisa kalah kalau kita sombong. Berarti Allah tuh mengingatkan, wahai manusia yang beriman, jangan sombong. Bukan jumlah yang menentukan, ya, bukan banyak atau sedikit masalahnya. Biarpun sedikit, kalau sombong, ya kalah, ya. Dulu Nabi Musa pernah menyuruh kaumnya, Bani Israel, kalau kau ingin merebut Baitul Maqdis, katanya Allah suruh perang. Padahal musuhnya seperti raksasa jamaah, besar-besar, tidak sebanding dengan Bani Israel. Apa? Sudah ciut. Kalau gitu ya Musa, perangmu sendiri sama Tuhanmu. Saya tunggu di sini. Kalau menang beritahu. Bayangkan jamaah. Itulah Bani Israel. Itu termasuk orang kurang ajar enggak itu? Wis selamat dari Fir'aun, diselamatkan oleh Nabi Musa, dibawa kepada tempat yang aman, terus kepingin ngerebut negaranya, tapi disuruh usaha tidak mau. Yang disuruh siapa? Perang sendiri sama Tuhanmu. Itulah sampai sekarang jamaah. Hatinya keras. Na'udzubillah min dzalik, karena terlalu cinta dunia. Jadi mengimani malaikat termasuk rukun iman. Hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Hukumnya apa mengimani malaikat walaupun tidak kelihatan? Wajib. Wajib. Baik, kita lihat dalilnya ya. Mengimani malaikat termasuk bagian rukun iman.
Amanar Rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun. Semua beriman termasuk nabi dan para orang beriman yaitu sahabat. Semua beriman. Kullun amana billah wa malaikatihi. Semua beriman kepada Allah dan semua malaikat-malaikatnya tanpa kecuali dan kitabnya semua. Jadi Rasul percaya adanya Taurat. Rasul tahu adanya Rasul sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak dibeda-bedakan. Ini nabi hebat, saya percaya. Ini tidak hebat, tidak boleh. Harus sami'na wa ato'. Nah, kami dengar ya Allah, kami dengar ya Rasulullah, kami taat. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu ayat surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya. Wahai orang beriman, apa? Tetaplah beriman. Jadi banyak orang yang tidak beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya dan diturunkan dan kitab yang sebelumnya, termasuk barang siapa yang yakfur, apa yakfur? Tidak percaya sama adanya Allah dan malaikat, ya, dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Berarti orang yang paling sesat. Jadi gampang enggak percaya sama yang gaib jemaah? Mudah enggak? Enggak mudah jawab. Ya, karena apa? Bani Israel kan tanya sama Nabi Musa, aku tidak percaya sama Allah kalau tidak dengar langsung firman-Nya. Iya kan? Di Bukit Tur Sina, 70 Bani Israel pilihan disuruh puasa 40 hari, sudah dengar firman Allah. Tidak percaya saya kalau tidak melihat Allah. Langsung disambar petir. Iblis sudah mendengar firman Allah, melihat surga. Ya, percaya tidak sama Allah, disuruh sujud? Tidak, saya tidak mau. Sekali lagi, barang siapa yang bisa beriman, beramal soleh, termasuk orang dapat hadiah dari Allah, dapat taufik dari Allah. Hadiah yang diberikan ini harus kita pertahankan sampai meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sekali lagi, kita harus terus berserah diri kepada Allah sampai ajal menjemput. Jadi hukumnya apa? Beriman kepada malaikat? Wajib. Segala yang wajib kalau dilanggar, maka dia termasuk tersesat. Ya, sesatnya jauh loh ini. Dolalan ba'ida. Sekarang yang tahu keyakinan kita siapa? Saya tanya. Allah. Ya Allah. Jadi jenengan mau bohong pun tidak masalah. Percuma, gitu ya. Jadi kita tidak perlu memaksa orang beriman ya. Perlu dipaksa? Enggak, kata jauh. Mau beriman silakan. La ikrah fiddin. Tidak beriman ya silakan. Ya kan? Iman itu tidak dipaksa. Nah, zaman Nabi Sulaiman, jin-jin yang kafir masih ada enggak itu? Sayatin. Ada. Masih, cuma diikat oleh Nabi Sulaiman, disuruh oleh Nabi Sulaiman dikasih kerjaan supaya apa? Enggak bikin onar, ya. Jadi orang penjara itu dimanfaatkan kerja, ya Bu ya. Dia enggak bikin onar. Kalau nganggur bikin onar, Bu ya. Nah itu setan-setan yang masih kufur disuruh kerja sama Nabi Sulaiman, bangun Baitul Maqdis, suruh cari bahan bakunya, emas-emas semuanya, termasuk segala macam dari lautnya. Begitu gak nurut, diikat, disiksa. Karena Allah ngasih kemampuan kepada Nabi Sulaiman. Jadi jangan bayangkan kalau Islam berkuasa orang pasti beriman, gitu. Enggak. Setelah Nabi Isa turun, Imam Mahdi berkuasa, masih banyak orang yang kafir. Setelah itu orang beriman mati semua kan ya? Belum kiamat. Lah, tinggal orang-orang yang kafir. Jadi sekali lagi, iman tidak dipaksa. Yang beriman untung, yang tidak beriman rugi. Seandainya mati, ternyata akhirat ada, siksaan ada. Dia tidak percaya, rugi enggak jamaah? Rugi karena Allah tahu kamu dusta, tidak percaya. Seperti siapa? Fir'aun setelah melihat siksaan azab kubur, ya sudah terbuka, ya aku aman tuh, aku beriman. Kasep kata malaikat, ya. Jadi sekali lagi, ada enggak doktrinnya wajib beriman dalam arti paksa?
Tidak. Iman itu datangnya dari Allah, hidayah dari Allah. Cuma ada proses ya, melihat alam, melihat ciptaan ya. Ya, kemudian dapat pelajaran, dapat apa itu nasihat-nasihat. Kemudian diamalkan. Karena iman syaratnya apa? Amanu wa amilus so lihat. Kalau iman tanpa amal itu tak ya namanya munafik. Tapi amal tanpa iman tidak diterima karena tidak ikhlas juga munafik. Jadi harus dua syarat karena Allah dan amalnya betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi kewajiban percaya sama malaikat. Sekarang ternyata malaikat Jibril itu termasuk jenderalnya malaikat ya. Iya, ya kan? Kalau ada malaikat Jibril semua malaikat takut. Ternyata jenderalnya dimusuhi siapa? Dimusuhi oleh Yahudi. Bayangkan, Yahudi itu luar biasa jemaah. Allah dibilang miskin. Ya, malaikat Jibril dilawan. Nah, kata Allah, barang siapa yang musuhnya malaikat Jibril, kenapa alasannya jamaah? Asbabun nuzulnya apa? Nah, mari kita lihat. Asbabun nuzulnya berdasarkan tafsir. Waktu itu orang Yahudi tanya kepada Rasulullah tentang siapa temanmu wahai Muhammad yang selalu memberikan kabar wahyu. Siapa? Karena apa? Jibril. Wah, Jibril itu musuh kami. Bayangkan jamaah. Nggak pernah kelihatan. Terus dimusuhi apalagi kita. Para nabi dibunuh enggak sama orang Yahudi? Dibunuh hampir 300 dalam waktu sehari. Maka itu Allah tutup hatinya keras. Tapi ada yang beriman. Ada sebagian kecil di zaman Rasulullah itu ya. Sekali lagi, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita. Termasuk iblis ya. Kalau bangsa iblis, kalau dari bangsa manusia, ya ini. Yahudi, Israel, musuh sak dunia ini. Ya, nggak usah kaget. Sejak zaman Nabi Muhammad, ya, sejak zaman Nabi Musa, ya, Nabi Musa suruh perang sendiri ya. Bayangkan, inilah Yahudi sama. Memang Allah kasih hidup untuk ujian kita orang beriman. Jadi malaikat Jibril dimusuhi loh jamaah. Ini malaikat, padahal nggak tahu malaikat. Kalau ada malaikat dendam, apa tidak dibunuh mereka? Malaikat tidak dendam jamaah. Kalau tidak ada perintah ya tidak dibunuh. Ya, ya dibiarin sama Allah umurnya panjang untuk ujian umat Islam ya. Jadi Allah tunjukkan keburukan siapa? Kaum ya Yahudi. Jadi barang siapa musuhnya malaikat Jibril, berarti musuhnya Allah dan musuhnya semua malaikat. Ya, tapi dia bilang kalau Mikael saya seneng karena Mikael kan enak kan, nah, gitu loh. Milih-milih jamaah. Dengan mintanya apa? Malaikat sing enak Ridwan ae. Malaikat enggak seneng aku. Kejem. Mungkin nakir tambah kejem. Lu jenengan itu loh, kok bisa ngatur? Enggak bisa. Ya inilah kalau orang enggak punya iman ya. Orang enggak punya ilmu. Malaikat Jibril aja dilawan. Padahal kalau aslinya bentuk malaikat Jibril nanti kita bahas, ya Allah, enggak bisa melihat kita, ya. Enggak bisa melihat. Ini berarti apa? Keimanan yang salah. Dia percaya malaikat, tapi tidak mengimani. Ya, dianggap musuh. Mereka dikira tidak tahu-tahu. Kemudian orang-orang siapa? Jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy juga percaya malaikat. Percaya. Cuma malaikat dibilang apa? Putri-putri Allah, anak perempuan Allah. Maka itu dikasih nama Allata, Al-Uzza. Atau karena namanya pakai tamar buto gitu sama. Malaikatnya pakai tamar buto itu. Ya, itu dianggap tamar buto itu perempuan. Enggak. Sekarang saya tanya, Hamzah pakai tamar buto enggak? Hamzah pakai tamar buto. Muawiyah pakai marbuto enggak? Pakai. Belum tentu yang pakai tamar buto itu perempuan. Jadi ada orang laki-laki pakai tamar buto. Hamzah, Muawiyah. Maisaro itu laki atau perempuan? Budaknya Khadijah. Laki. Ya, sebagai teman dagang sama Rasulullah. Jadi bukan perempuan. Kita salah sangka ya. Pokok pakai tamar buto perempuan.
Maryam pakai ta marbuto enggak? Oke. Maryam pakai marbuto enggak? Maryam, Zainab pakai ta marbuto enggak? Akhirannya enggak pakai. Tapi perempuan. Dan sekali lagi belum tentu tak marbuto menunjukkan perempuan. Cuma kenapa malaikat itu jamak? Jamak yang enggak beraturan. Tunggalnya apa? Malak, ya. Malakun Karim. Nabi Nabi Yusuf dibilang, wah itu Malakun Karim. Padahal itu manusia dibilang malaikat. Jadi manusia tidak tahu malaikat ya. Cuma menduga-duga, oh itu putri Allah. Jadi dibuat patung seolah-olah ini putri Allah yang namanya Allata, Al-Uzza, pakai tak marbuto. Padahal katanya Allah, mereka tidak menyembah malaikat, mereka menyembah patung yang isinya jin. Ya, patung yang isinya jin. Sekali lagi jamaah, pada dasarnya malaikat itu makhluk Allah yang paling taat. Tidak mungkin mereka minta sembahlah aku, tidak. Tapi jin membisikkan mereka supaya menyembah mereka dengan cara membuat patung. Jadi keimanannya ada, cuma salah ya. Percaya malaikat cuma salah. Jadi saya ini menyembah Allah, cuma minta melalui putri-putri Allah. Menyembah Allah, percaya Allah, percaya. Pencipta langit dan bumi, Allah. Ya, yang ngatur, Allah. Kenapa kok menyembah ini? Berhala. Loh itu kan putrinya Allah. Kalau minta sama putrinya nanti disampaikan kepada ayahnya. Gitu jamaah ya. Allah punya anak katanya. Ya. Orang Yahudi bilang apa? Nabi Uzair putra Allah. Karena apa? Nabi Uzair umurnya panjang, anaknya sudah tua-tua. Ya, tapi Nabi Uzair awet muda. Wah, ini berarti putra Allah. Gitu ya. Nabi Isa dianggap putra Allah. Karena tidak punya bapak, bisa lahir ini. Apalagi bisa menghidupkan orang mati. Bisa membuat lempung jadi burung. Orang sakit, apa itu? Sejak kecil buta bisa melihat. Ya, apa itu terus dianggap putra Allah? Salah juga ya. Jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi diatur sama Allah. Bagaimana mengimani malaikat? Jadi malaikat jangan diandalkan jamaah ya. Wahai malaikat Jibril, datanglah kepadaku, tolong saya. Ini ada musuh kurang ajar, gitu ya. Wahai malaikat Rokib Atib, ini loh ada orang yang sering mencaci maki saya. Bunuh dia, bisa disuruh. Ya, sekali lagi, tidak seperti itu keimanannya jamaah. Harusnya kita harus taat sama Allah, maka malaikat ditundukkan. Bagaimana sifat malaikat jamaah? Sifat malaikat apa? Diciptakan dari apa malaikat? Dari cahaya, dari nur. Jin dari apa? Api. Nabi Adam dan kita awalnya Nabi Adam dari apa? Tanah liat. Setelah itu kita lahir dari air mani. Jadi malaikat-malaikat ini yang di sisi Allah selalu sujud jamaah. Ya, yang di langit dan di bumi. Tidak pernah sombong, kemudian takut kepada Allah. Dan apa? Wayaf'alu nama yuk marun. Selalu melaksanakan apa yang diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dulu wahai manusia yang beriman dan keluarga kalian. Ingat, neraka itu bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Dan dijaga oleh siapa? Malaikat yang keras-keras. Malaikat Zabania, ya, ya, malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, la ya'sunallah, tidak pernah maksiat apa yang diperintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Jadi mungkin tidak malaikat menentang Allah? Tidak mungkin. Semua apa kata Allah malaikat taat. Tapi kalau kita perintah tidak bisa. Malaikat hanya nurut kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau kita taat sama Allah seperti Nabi Sulaiman, jangankan malaikat, semua makhluk ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman sangat taat kepada Allah. Tidak hanya malaikat, termasuk setan-setannya ditundukkan. Ya, sekali lagi jamaah, jadi kuncinya taat kepada Allah sudah cukup. Tidak harus sakti ya. Tahu sakti jamaah? Tidak tahu saya. Apa sakti itu? Kalau dibunuh tidak bisa mati ya. Siapa yang tidak mati sampai hari kiamat? Iblis ya. Terus
Yang di neraka siapa yang tidak bisa mati? Orang-orang kafir ya. Sudah dibakar hidup lagi. Ya. Jadi tidak perlu kesaktian kita. Yang penting istiqomah dalam ketaatan. Terus bagaimana sifat malaikat berikutnya? Selalu memuji Allah dan mendoakan orang beriman. Beruntung tidak jadi orang beriman jemaah. Jadi malaikat ini jemaah tidak digaji, tidak dapat apa-apa, ya, tidak masuk dalam artian pahala. Tapi apa? Sujud terus ya juga mendoakan orang beriman yang berada di bumi. Jadi kita itu harusnya apa? Niru sifat malaikat, kita saling mendoakan saudara kita walaupun tidak diminta. Malaikat itu apa? Selalu mikul ars, makhluk yang terbesar. Ya, makhluk yang terbesar setelah bumi diliputi apa? Langit, diliputi apa? Kursi, kursi diliputi oleh ars. Allah bersemayam di atas ars. Dan ars ini diangkat oleh 8 malaikat. Dan malaikatnya tidak pernah berhenti karena malaikat tidak butuh makan. Tapi juga minta ampun kepada orang beriman. Ya, kita bersyukur enggak? Meneng-meneng didungak norere. Padahal tidak dapat amplop ya. Kalau kita, kan amplopnya piro? Tebel apa tipis? Kalau tebel dungoy dowo. Ini mau hataman ini, gitu ya Bu ya? Ya jemaah. Ya Pak. Iya. Ya, ini mau hataman. Iki nonton dhisik kirim dungo sopo. Nonton dhisik amplope. Malaikat pernah enggak sampai kasih amplop? Enggak pernah. Justru doa yang mustajab apa? Yang didoakan tidak enggak tahu. Itu ilmunya berdoa. Jadi orang beriman itu harus saling mendoakan. Ya, Rabbana fil lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang dulu sampai yang sekarang. Ya, wala tajal fi qulubihim ghillal ladzina amanu. Jangan sampai kita iri dengki seorang beriman. Kenapa? Innamal mu'minuna wah, semua orang beriman termasuk malaikat itu saudara kita. Malaikat saudara kita enggak? Saudara. Saudara karena seiman. Maka itu mendoakan kita. Oh jadi musuhi kayak Yahudiku. Jibril musuhku itu. Karena aibku dibuka kabeh itu. Kejem itu Jibril. Tak repot ya. Kalau orang sudah hatinya sakit, hatinya kok kotor, ya. Tahu tapi tidak mengamal. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi sifat malaikat selalu mendoakan kita. Sekarang kita lihat sifatnya malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Malaikat Jibril ini termasuk yang kuat. Termasuk jenderalnya para malaikat. Maka itu yang diutus menyampaikan wahyu harus jenderalnya malaikat. Ya. Innau laqaul rasulin karim, yaitu malaikat Jibril yang mulia. Dikuatin yang paling kuat di atas ars. Ya. Paling kuat malaikat Jibril itu di ars itu. Di sisi Allah paling terpercaya. Kemudian mutoin sama amin, semua taat kepada malaikat Jibril. Malaikat-malaikat gak berani. Ternyata manusia yang berani ya. Siapa? Orang Yahudi. Itu musuh saya malaikat Jibril itu. Ya inilah kalau orang nggak ngerti ilmu. Hatinya tambah tertutup jauh dari hidayah dari Allah. Jadi pada saat mereka tahu. Jadi malaikat Jibril ini katanya apa? Oh, malaikat paling mulia, karim, ya. Kenapa? Amanat, terhormat, berharap baik, penampilannya baik, pernah berbentuk wajah manusia, bertemu Rasulullah mengajarkan apa? Islam, iman, ihsan. Orang-orang kenal, enggak kenal. Orang dari mana itu? Kok bagus sekali penampilannya. Jadi manusia itu kalau apa didatangi malaikat sadar enggak? Enggak. Termasuk Nabi Ibrahim waktu datang malaikat yang diutus menghancurkan kaum Nabi Lut, tahu enggak kalau itu malaikat? Enggak tahu. Enggak tahu, dikasih makan kan? Suruh makan enggak makan. Baru diberitahu saya ini malaikat. Nah, berarti kita enggak usah cari malaikat ya. Kita itu sudah diiringi malaikat, rokib dan atid. Kok masih cari malaikat? Apa? Butuh gaya tawuran. Ya Allah, malaikat dikongkon tawuran. Gak nurut.
Oh, diandalkan sama Rasulullah. Besok datang enggak malaikat Jibril? Bilang besok. Enggak. Enggak, biarpun malaikat Jibril yang paling kuat, kalau tanpa seizin Allah tidak datang. Jadi semua makhluk Allah itu datangnya dengan seizin Allah, termasuk angin. Maka itu buktinya apa? Dengan cara taat, insya Allah Allah tundukkan. Jadi malaikat itu akan mendoakan kita, jemaah. Ya, jadi sebutan malaikat Jibril, Nazabir Ruh, juga disebut Ruhul Amin. Kenapa? Yang paling amanat seperti Nabi Muhammad Al-Amin. Sebelum jadi Nabi, sudah dapat julukan enggak Nabi Muhammad? Sudah. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad dapat julukan Al-Amin enggak? Sudah. Sudah. Berarti orang bilang enggak percaya itu salah ya? Allah. Salah. Hati kecilnya percaya, cuma gengsi. Tahu gengsi? Ah, orang baru kemarin kok baca apa enggak bisa, nulis enggak bisa, angon kambing, yatim Nah. piatu, kok jadi guru ngajari kita. Kita yang pantas, ahli syair, kaya, penguasa kota Quraisy. Wah, tak pantas. Nah, ini seperti siapa? Seperti iblis, tidak mau nurut, suruh sujud kepada Adam. Dan sekali lagi, jangan sombong. Sombong apa cirinya? Menolak kebenaran, meremehkan ciptaan Allah. Ya, sekali lagi ciptaan Allah jangan diremehkan. Apapun kelihatannya, selama pun itu semuanya buatan Allah. Jangan kalau membuat sesuatu dihina, marah enggak? Buat makan, suaminya dikasih makan. Waduh, kok ngene? Ya wis, masak soro-soro. Tidak ada jawabannya kok ngene. Kita aja masak makan aja sudah disinggung, marah, apalagi apa? Ciptaan Allah dibilang jelek. Sekali lagi, ciptaan Allah itu penuh dengan hikmah, ya. Jangan menghina ciptaan Allah, berarti sombong. Baik, kita lihat sifat malaikat. Malaikat Jibril ini, ya, Dzumirroh, punya apa? Kecerdasan. Jadi gurunya Nabi Muhammad termasuk guru yang cerdas, guru yang paling kuat, guru yang paling ditaati, ya. Guru pilihan, bukan orang biasa gurunya. Langsung malaikat Jibril setiap malam Ramadan itu tadarus sama malaikat Jibril. Nah, kita kan tadarusnya bukan sama malaikat Jibril. Ya enggak kuat sampean ketemu malaikat Jibril. Ya, Nabi Muhammad kekuatannya 10 kali manusia, ya. Sama orang penggulat yang paling kuat, sekali pegang langsung lemes, ya. Kita dapat wahyu paling ya ambrek. Nabi Muhammad masih kuat. Wahyu itu berat, jemaah. Tidak akan kuat kita. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril yang asli, jemaah. Asli bentuknya. Berapa sayap? 600 sayap. Ini kalau asli. Ya. Perang Nabi Muhammad melihat. Pertama kali di lembah Battah. Kemudian yang kedua disebutkan dalam surat An-Najm ayat 13 dan 16. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini tentang malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pernah melihat 600 sayap, kemudian tiap sayap pada ufuk paling ujung, sayapnya berjatuhan beraneka warna, permata-permata yakut. Masya Allah. Indah sekali itu aslinya. Kemudian dalil yang lain lagi, Rasulullah sampai pingsan. Kata apa? Oleh Jibril, kamu melihat saya, minta sama Allah. Ya, setelah berdoa apa? Ya Allah, perlihatkan saya. Wujud aslinya melihat, langsung pingsan dari Rasulullah. Pingsan, tidak kuat. Itu masih melihat malaikat, belum melihat Allah. Nabi Musa pernah minta enggak? Ya Allah, perlihatkan saya untuk melihat kamu. Jangan melihat saya dulu, lihat gunung itu loh. Bisa enggak kamu lihat gunung? Gunungnya hancur sekitar, pingsan, belum melihat Allah. Ya. Jadi Allah itu segala-galanya. Lihat makhluknya aja pingsan. Ya. Gini, malaikat Jibril mau dimusuhi. Jadi mau musuh malaikat Jibril. Malaikat Malik, Rokib Atib. Ya Allah. Dan apa-apa. Ya. Sekali lagi, apa tujuan Allah bersumpah demi malaikat, demi angin? Supaya kita perhatian bahwa Allah itu makhluknya, tentaranya meliputi semua manusia. Ya, jadi kita harus takut nggak sama selain Allah? Nggak harus. Bahkan harus kita takut hanya kepada Allah.
Karena tentara Allah itu gratis, ya, nggak pakai beli, ya, nggak pakai bikin, ya. Angin ini pakai beli, jamaah, nggak pakai, ya. Yang penting kita taat sama Allah, patuh kepada Allah. Kalau memang disuruh perang, ya kita perang. Kalau enggak, ya enggak perang. Ya, sekali lagi, apa manfaatnya? Supaya kita semakin dekat sama Allah, semakin kagum sama Allah, semakin yakin bahwa Allah itu bisa menolong hambanya kalau Allah berkehendak. Ya, bisa dipahami jamaah? Jadi ini tujuannya belajar surat Al-Mursalat, memperhatikan apa yang dibuat sumpah sama Allah, yaitu angin dan malaikat. Dan insya Allah minggu depan kajiannya Al-Hikam, ya. Terus tanggal 1-nya itu kita tanggal 1 masuk Sabtu ya jamaah ya. Karena setiap bulan Ramadan diganti hari Sabtu jam 4 sampai sore jam 5. Bagi yang nanti kok puasanya diundur, minggu apa, yang penting jadwal ngajinya tetap awal itu tanggal 1 hari Sabtu. Insya Allah nanti kita sampaikan lagi ya. Baik, cari dulu. Ada pertanyaan jamaah? Cukup? Dekat. Ya, baik, kita cari dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. wabarakatuh. Makasih kita. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Selamat istirahat. Alhamdulillah.